berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ya, makasih. Mau tanya kok. Boleh. Ini kan ada teman aku yang di Makau pakai visa turis. Terus hampir habis katanya itu mau extend ke sini loh. Apa bisa itu kok? Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Halo? Ya, gitu ya. Iya, jadi dicoba aja. Kalau dia mau perpanjang Makau, masuk ke Hong Kong, masuk lagi ke Makau, silahkan. Kalau satu kali saya rasa sih nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi sekali lagi, kalimat saya bisa salah, juga bisa benar. Ya karena imigrasi kan depend on. Sekali lagi bukan tergantung saya, tapi tergantung staf imigrasinya. Tetapi sebenarnya kalau satu kali atau dua kali, kalau dia punya reason kenapa kok balik ke Makau lagi setelah ke Hong Kong baru 2-3 hari 4 hari terus balik lagi ke Makau, karena tiket pulang saya kan dari Makau. Nah kalau gitu kan jelas dia bisa nunjukin. Tapi kalau dia ditanya sama orang di Makau, masalahmu ngapain, kalau nggak punya alasan lain-lain ya bilang aja, saya ambil duit di teman saya di Hong Kong buat judi, ya sekarang aku mau judi lagi. Kan Makau tempat judi. Iya. Alasan judi kan, alasan judi itu kan alasan yang gampang dan jelas tuh. Gimana? Soalnya terus maaf aku bilang ngomong lagi aku. Soalnya kemarin itu aku sama majikanku itu ke Cina. Terus? Di imigrasi Cina itu nggak apa-apa. Terus pulangnya di imigrasi sini saya disuruh ke kamar ditanyain, katanya visa aku gini-gini tuh. Makanya aku takut gitu loh kalau dia sampai ketangkep gitu. Mbak, saya sekali lagi ya nggak ingin mengorek siapa teman sampean. Tapi kalau sampean justru rasa takutnya besar, berarti kan ada something. Siapa nih orang? Kok sampai sebegitunya sampean takut? Bisa dipahami nggak omongan saya? Iya. Saya nggak mau buka siapa yang sampai maksud teman sampean dari Makau. Tapi sekali lagi kalau itu cowok sampean, itu pacar sampean, itu laki-lakinya sampean, dia laki-laki, kenapa harus sampean takutkan? Dia orang tuanya saudara. Enggak. Orang tua saya gitu loh. Dia orang tua sampean. Bukan. Orang tuanya dia masih saudara aku gitu loh kok. Iya. Terus orang tuanya itu selalu nelpon saya gitu loh. Ya saya bilang sama sampean, resiko keluar negeri itu dideportasi. Jadi jangan resikonya dia sampean yang nanggung itu tidak bisa. Ya. Saya jelaskan ke sampean dia. Ya sampean sebatas bisa menjelaskan. Sampean tidak bisa ngatur kehidupannya dia untuk tidak ditangkap, untuk tidak diinikan, diitukan. Suruh aja dia nonton konten saya, biar dia sendiri yang belajar. Itu caranya. Jadi jangan bebannya dia itu sampean yang nanggung. Come on, ayo. Kalau sampean dari Cina masuk ke Hong Kong, kemudian orang imigrasi Hong Kong bertanya sama sampean, karena sampean sama majikan otomatis di kontrak kerja sampean itu tempat kerja sampean di Hong Kong, ngapain harus ke Cina? Bisa dipahami nggak maksud saya? Ini juga pembelajaran. Makanya ketika majikan sampean ngajak ke Cina, itu ngajak ngapain sih? Bersihin rumahnya dia, kerja di tempat dia, itu sudah menyalahi aturan. Tapi walaupun sebentar, aku ngomong dulu. Walaupun menyalahi aturan, kalau sampean mau, saya ngomong apa? Maka dari itu sampean dipanggil biar sampean bisa mengambil pembelajaran. Mbak, sekarang saya kasih tahu, anak-anak yang sering diajak majikannya ke Cina itu pasti diinterview sama imigrasi. Ngapain kamu ke Cina? Ya kan? Walaupun kamu yang nanggung majikan, karena sekali lagi kita tahu visa kita itu visa domestic helper. Gitu loh. Kalau visa kita domestic helper kemudian kita jalan-jalan, bagaimana bisa? Bisa
dipahami logika berpikirnya? Ya. Halo? Ya kok. Sekarang sudah jelas kok. Jadi kasih tahu. Ya, udah paham kok. Jadi apapun hubungan sampean dengan pihak laki-laki itu, apapun dengan orang itu, tunjukkan dia risikonya. Adu nasibnya bagaimana? Suruh tonton konten saya, biar nggak sampean yang punya pikiran. Biar sampean nggak pernah kepikiran atas masalahnya dia. Hidup saya sudah nggak mau pikir kok, tapi orang tuanya selalu telepon saya. Sampean bilang setiap hari. Sampean bilang saya kerja, jangan ganggu saya. Kalau kamu mau tahu ya kalimatnya nggak kayak gitu. Bu, tontonlah ini konten di sini, channel ini, ya. Kalau ibu mau tanya sama dia. Ibu jangan kakek, nenek atau pak lek, bule, bude, jangan bebanin saya ini kerja sudah berat. Ya, bukan saya nggak mau sebagai saudara, tapi itu resiko dia. Kecuali sampean yang nyuruh, kan itu ceritanya. Pertanyaan saya jadi kemana-mana gitu loh. Kenapa sampean harus nanggung gitu? Apakah sampean yang nyuruh, apa sampean yang ngasih tahu, ataukah sampean yang mendorong, ataukah sampean yang mendukung? Makanya kan dia ngejar sampean gitu loh. Kalau enggak ya sudah. Jangan menambah kerumitan ketika hidup kita sendiri aja sudah rumit. Ya kok. Kalau aku udah biasa Mbak dengan hal yang rumit. Tapi kalau sampean itu kan kesel loh karo majikan. Jangan. Aku merasa sampean cerita ke saya harus bongkar itu. Walaupun saya memberikan penjelasan, tapi saya mencoba. Kenapa sih orang ini kok bertanya begini kepada saya? Itu sesuatu yang ada di otak saya. Orang tuanya itu selalu setiap hari tanya-tanya, suruh gini gitu. Ya, sampai saya nggak bisa jawab gitu loh. Ya nggak apa-apa, aku nggak bisa jawab. Kamu tanya ini. Ini konten kreator, ini YouTube, ini yang tahu. Ambil aja gitu, aku nggak mau ambil pusing. Aku kerja, majikan itu sudah semakin cerewet. Minta tolong bude bule, nyuwun tulung. Untuk saya jangan ditanyain, karena hidupnya dia bukan masalah saya, ngapunten sing kathah. Nah, bahasanya lebih sopan begitu kan? Kalau kita orang Jawa. Jadi biar nggak tersinggung mereka. Enggak, aku mikir sampean aja. Sudah plong kok. Oke. Sekarang sudah, pokoknya hatiku sudah plong sekarang kok. Nggak usah nangis Mbak, nggak usah nangis, santai aja, nggak usah nangis. Aku nggak nangis kok, nggak nangis, cuma terima kasih pokoknya. Gitu. Sudah penjelasan ini, ya pokoknya terima kasih ya kok. Jangan susah ya, telepon lagi kalau susah, oke? Ya oke kok, makasih ya kok. Semangat, sehat selalu buat sampean. Yuk. Amin ya. Oke, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semua ya, kalau kalian sudah berat menanggung masalah hidup kalian, please tolong jangan ditambah-tambahi dengan hidupnya orang lain untuk dibebankan ke kalian. Tinggal jawab ngapunten, nyun ngapuro, mohon dimaafkan. Saya nggak bisa terlalu jauh menjawab pertanyaan Anda karena itu sudah tidak ranah saya dalam menjawab. Ngomong gitu aja ya, sekali lagi ya kan, walaupun itu saudara, apapun ceritanya ya semuanya, kalau memang bukan kita yang nyuruh, bukan kita yang nganjurin, bukan kita yang nyaranin, so enjoy aja. Kalian sudah terlalu berat dibebani hidup kalian, masa suruh harus juga menjawab beban-beban pikirannya orang lain ya. Merantau itu tanggung jawab pribadi. Your safety is your responsibility. Keamananmu, keselamatanmu itu adalah tanggung jawab sendiri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.